Ikat pinggangnya diperlihatkan. Mana ikat pinggangnya? Oh, nggak pakai kak. Kok nggak ada? Tapi ada kok sabuknya, Hah? cuma belum dipakai. Ya udah sana ambil dulu. Oke siap kak, bentar ya. Ngapain kamu? Bentar kak. Ikat pinggang apa itu? Standing by. Anjing. Complete. Alah. Eno Bening mempersembahkan Hai Singham, gue Eno Bening dan selamat datang di Bukan Sekolah, di mana kita akan membahas berbagai macam informasi berita mengenai dunia edukasi pendidikan di Indonesia, agar dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Kalian udah pada tahu lah ya, masalah ospek online yang dianggap oleh banyak orang sangat berlebihan, yang dimana mereka mengomentari kelengkapan pakaian seseorang dan sampai dimarah-marahin secara via Zoom. Kalau kalian bertanya mengenai pendapat seorang Eno Bening mengenai ospek online tersebut, maka jawabannya udah jelas. Yang ngapain? Gue sangat tidak setuju dengan ospek yang berlebihan seperti itu. Kalau tujuan ingin mengenalkan mahasiswa dengan lingkungan kampus, diajak jalan-jalan, kalian bikin rekaman mengenai gedung ini apa isinya, gedung ini apa isinya, kalau bayar kuliah kemana, kalau mau nanya bimbingan skripsi kemana, dosen ini ngajar apa, pelajaran ini tentang apa, kalau di kelas tuh peraturannya bagaimana, ngajuin cuti semester gimana, ngajuin keringanan bayaran semester gimana, cara beli toga gimana, cara pakai fasilitas kampus gratis gimana. Kemana itu informasi semua? Apa sudah disampaikan? Nah, terus gunanya berpakaian lengkap saat ospek tuh apa? Itu yang mau gue bahas sekarang. Karena kalau kalian mau lihat pendapat gue mengenai ospek, gue udah banyak bahas videonya. Ada video yang ini, ada video yang ini, ada video yang ini, ada video yang ini, ada video yang ini. Kalian bisa tonton dan pokoknya Eno Bening gak setuju ospek yang aneh-aneh. Sekarang kita fokus ke, gue sekarang akan mengkritisi poin dimana kalau ospek itu harus berpakaian lengkap. Dan alasan senior ospek harus berpakaian lengkap adalah melatih kedisiplinan. Dan yang paling terbaru dan lagi rame sama orang-orang adalah melatih mental. Oke, kita bahas dulu mengenai kedisiplinan. Begini, mereka berharap junior disiplin, tapi gue bertanya, di kampusnya begitu juga nggak ke depannya? Maksud gue gini, kalau misalnya memang kampusnya mewajibkan mahasiswa pakai kemeja, pakai dasi, pakai ikat pinggang, pakai perlengkapan pada saat ospek ya, pakai nemtek lah, pakai apa segala macam di kampus untuk semua angkatan, jurusan, dan golongan, ya mungkin dosen sama pengurus nggak pakai, intinya seluruh mahasiswa, silakan biasakan di ospek ya. Kalau memang, ya gue bilang, kalau memang pada saat kuliah nanti senior-seniornya juga pakai topi-topian apa karton ya, pakai nemtek dari Rapia, terus di sini tulis aneh-aneh gitu ya. Harus wajib pakai batik terus ya. Wajib pakai ikat pinggang terus ya. Wajib pakai kaos kaki beda atau apalagi sih biasanya dana coret-coret gitu yang merah-merah gitu ya. Itu mungkin disiplin dari kampusnya. Jadi pihak kampus yang memang menentukan apa ya, norma berpakaian di sana ya. Silahkan, dan gue sangat setuju untuk ospeknya pakai disiplin peraturan berpakaian kayak gitu. Karena di kampus dipakai. Pertanyaan gua, apakah nanti kampusnya ngecekin ikat pinggang sebelum masuk kelas? Apakah memang nanti dosennya nanyain di sini nemteknya mana, bawa lengkap apa enggak? Apakah sebelum mulai namanya kuis, ujian dan ngumpulin praktek gitu ya, dicek gitu ya, apakah pakai topi karton A yang kalian bikin apalah aneh-aneh gitu dan nemtek lengkap tanda tangan senior 20 biji sampai di punggung-punggung? Kalau kagak, buat apa? Disiplinnya sebelah mana? Berarti disiplinnya pas ospek doang. Habis itu nggak usah disiplin. Berarti goalnya bukan untuk disiplin, tapi buat lo pada ngelihat anak-anak lucu-lucu aneh-aneh aja untuk memuaskan ego orang yang nyuruh kalian berpakaian seperti itu. Makanya gue di sini pengen mempertanyakan ke kalian, apakah nanti peraturan ospek itu ke bawah sampai kampus apa enggak? Kalau misalnya memang ke bawah, gue sangat setuju. Kalau misalnya ternyata tidak, habis ospek ternyata bebas pakai baju apa yang mereka mau selama itu sopan dan tidak mengganggu,
Lalu apa gunanya? Ini kritik gua terhadap orang yang suka bikin peraturan berpakaian disiplin saat ospek, tapi nyatanya pas kuliah aturan-aturan itu tidak ada. Mungkin anak-anak yang kedokteran gitu. Ya udah dari awal udah pakai jaket latihan gitu atau bawa stetoskop kemana-mana. Kalau misalnya emang praktek nanti akan kayak gitu dan emang dilatih untuk biasa kayak gitu. Itu gua gak sotoy sih yang dokter, nggak tahu ada bener apa nggak, koreksi gua kalau di bawah. Nih sekarang gua sotoy lagi masalah mungkin pertambangan, perminyakan gitu ya. Mungkin kan ada kalian praktek langsung tuh yang pakai baju-baju apa tuh, gua sempet lihat senior-senior gua tuh. Ya udah diajarin pas ospek. Nah hati-hati lu, jangan pakai argumen gue emang buat senjata baru ngerjain junior. Misalnya dibego-begoin tuh junior, ya mesti pakai baju hazmat mulu sekarang tiap hari biar kamu terbiasa nanti pas praktek. Nah, nggak ada lu mana praktek sampai 24 jam tiap hari pakai baju-baju gitu. Apakah benar? Kalau tidak benar, berarti emang niatan lu lagi ngerjain, bukan emang latih junior. Kelihatan kan bedanya? Lu pakai common sense aja berasa gitu. Mana yang mendisiplinkan berpakaian emang untuk kedisiplinan, mana yang untuk mungkin yang anak-anak gak praktek pas kuliahnya, mungkin anak-anak yang golongan-golongan sosial misalnya gitu kan, gak ada praktek-praktek ke lapangan yang mesti pakai baju aneh-aneh mungkin ya. Terus mau ngeles bilang katanya ini kesiapan untuk nanti kerja. Hey, mau gue kasih tahu nggak? Saya sudah kerja, saya sudah masuk banyak kantor. Gua nggak pakai kemeja, dikasih masuk, dikasih rapat, karena kantornya bilang pakaian bebas asal sopan. Bahkan sekarang udah jadi rahasia umum lah kalau misalnya kita kerja nih kan lagi work from home, terus lagi Zoom call gini-gini. Mungkin hampir semua orang nggak pakai celana yang proper, pakai bajunya mungkin bagus atasannya dan nggak pakai ikat pinggang sama sekali. Ikat pinggang nggak dicariin, nggak diabsenin waktu mau Zoom call. Ya mungkin atasannya masih pakai kemeja rapi gitu ya untuk kesopanan gitu, ya nggak masalah. Tapi kantor gue udah nggak masalah sih, bahkan pakai ini doang udah biasa aja ya, karena yang dicari itu kinerja lu, bukan pakaian lu. Ya pakai common sense aja lah, pakaian yang sopan-sopan aja. Tapi gue nggak bilang semua kantor peraturan pakaiannya kayak gini ya, seperti yang gue udah singgung lagi. Kode etik berpakaian di kantornya gimana? Kalau kantor gue nyantai, ya lu sesuaiin sama kantor lu. Nah karena kantor beda-beda etika berpakaiannya, kenapa mesti maksain standar senior? Atau gini deh, kita pakai standar paling normal etika berpakaian kantor-kantor di Indonesia. Kemeja, sana bahan. Nggak ada kan topi camping, nggak ada kan tanda tangan senior 20 biji gitu. Bahkan masuk kantor ikat pinggang juga nggak dicekin kok. Serius, ada kantor yang ngecekin ikat pinggang gitu. Nggak pakai ikat pinggang suruh cabut gitu. Kamu nggak pakai gesper nggak boleh masuk kantor. Jadi itulah intinya kritik gue terhadap senioritas online yang mempermasalahkan kedisiplinan pakaian, yang menurut gue harus gue bilang di sini terlihat sekali tidak ada fungsinya dan hanya akal-akalan senior untuk ngerjain kalian. Kecuali yang tadi gue bilang ya, kalau bisa dibuktikan kalau pihak kampus memang kode etik berpakaiannya seperti ini, memang masuk kelas mesti seperti ini, memang masuk fakultas mesti pakai baju-baju yang kayak gini. Itu gue setuju. Ingat ya, awas loh jadi plesetin omongan gue. Sisanya, ya hai. Hormat senior. Anda dan logika angkatan Anda memang top. Ntar dipakai nih pasti di capture, dipakai buat nge-reaction opini-opini orang-orang nih. Awas dipakainya misuse, nggak boleh. Sebelum menutup, gue mau ada beberapa hal yang mau disampaikan lagi, tolong didengar. Pertama, gue salut banget tuh ada kampus, gue lupa nama kampusnya apa, sorry, tapi silakan komen di bawah. Yang ospeknya itu pakai Minecraft, it's so beautiful. Bahkan ada yang ospeknya itu nggak pakai aneh-aneh, Zoom call juga, dan mereka diajak keliling kampus. Jadi kayak seniornya nge-vlog gitu, bener-bener totally pengenalan kampus. Bahkan junior-juniornya boleh ngelawak dengan pakai background aneh-aneh gitu, selama sopan dan nggak melanggar undang-undang gitu. Background buat apa? Belakang zoomnya gitu. Seru-seruan aja lah ospek. Gimana sih? Kok ospek buat saling kenalan, saling menghangatkan, kok malah bikin jarak gitu, bikin jurang pemisah yang dipaksa-paksakan gitu. Poin berikutnya adalah gue sangat nggak setuju dengan perbuatan kalian yang ngedoxing orang, yang nyebarin nomor HP oknum senior, nyebarin alamat oknum senior. Gue nggak setuju. Gue sangat tidak mengencourage kalian. Gue tidak mau kalian melakukan hal tersebut. Itu jelek. Itu nggak keren. Itu apa ya? Kalau lu mikir mereka sampah, sebenarnya lu yang sampah sih. Kalau lu sampai nyebar-nyebarin data pribadi orang hanya atas nama kesalahan mereka. Mereka bikin salah, lu kritik, lu bela korban. Mereka bukan teroris yang perlu ditangkap segera gitu. Terus manfaat lu neror-neror mereka ke nomor WA tuh apa? Sampai datengin ke tempat-tempat mereka tuh apa? Apa yang pengen lu raih dari situ? Kemenangan apa yang pengen lu dapatkan sih dari situ? Lu bisa ngerti gak sih mengkritisi yang salah dan bukan menjadi bagian yang salah hanya karena lu merasa lebih baik dari mereka? Ngerti gak? Jadi gue harap video ini gak hanya menteror mental para senior yang masih pengen banget ngerjain junior, tapi juga kalian para singam atau mungkin siapapun yang nonton video gue untuk stop doxing. Doxing itu adalah kegiatan nyebarin data pribadi milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut, dan itu ilegal. Gak keren, gak lucu, gak asik.
kritisi. Makanya gue kritisi kalian juga. Gue harap pesannya nyampe. Gue harap dapat membuat kalian sadar akan beberapa hal di video kali ini. By the way, tadi intronya dibantu sama Suki Neko. Please follow Instagram dia, ada di deskripsi di bawah. Dia juga sering masuk Rabu Cringe. Yes, gue mau collab sama banyak orang yang keren-keren bikin video di Rabu Cringe. Kenapa tidak? Gimana pendapat kalian mengenai video kali ini? Komen di bawah. Apakah menurut kalian doxing itu keren? Apakah menurut kalian senior itu keren? Atau kalian cerita dong ospek kalian gimana yang online nih? Atau mungkin mau cerita tentang pengalaman kalian ospek sebelum online tahun-tahun lalu, yang apakah ada yang lebih kejam daripada ini, atau ada yang lebih lucu, atau ada yang lebih asik. Pokoknya cerita-cerita aja di bawah, siapa tahu bisa gue jadikan konten untuk bukan sekolah berikutnya. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, like video ini, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke berbagai macam tongkrongan kalian dimanapun itu berada, ke grup-grup maba kalian. Yang ada seniornya jangan ya. Kalau kalian nggak mau cari perkara, jangan sebar yang ada seniornya. Tapi kadang-kadang ada cepu juga tuh di angkatan kalian yang pengen banget diagung-agungkan senior gitu, yang pengen banget di pat-pat sama senior, pengen banget ngejilat senior tuh, nyoba apa? Kak, ini ada yang nyebarin video udah meninggal. Benar-benar orang seperti itu. Follow gue di sosial media, karena di sosial media biasanya gue ngobrol-ngobrol sama kalian semua, para penonton dan Singham. Gue tunggu komen-komen kalian, dan semoga dunia pendidikan Indonesia jadi makin lebih baik, dan lebih baik lagi untuk tiap harinya. Dan tahun depan semoga nggak ada ospek aneh-aneh. Gue bersama kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.